warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Baik, Bapak Ibu sekalian, salat maghrib kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya, serta petunjuknya, sehingga dengan petunjuk atau dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mudah, menjadikan kita ringan untuk bisa melazimi sebuah kebaikan, melazimi sebuah amal saleh. Dan ini merupakan salah satu kabar gembira bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, idza aradallahu bi 'abdihi khairan istamana. Jika Allah menghendaki kebaikan dari hambanya, maka Allah akan sibukkan hamba itu. Allah akan pekerjakan hamba itu. Di saat itu para sahabat bertanya, kaifa yastabiluhu ya Rasulullah? Apa bentuk kesibukan itu? Apa bentuk pekerjaan itu? Maka Rasulullah menjelaskan, yuwaffiquhu li'amalin shalihin qabla mautih. Allah akan memberikan petunjuk, Allah akan memberikan hidayah dalam hati seseorang itu, sehingga dia mampu, sehingga dia mudah untuk mengerjakan amal saleh sebelum meninggal dunia. Artinya, yang menggerakkan hati kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa berkumpul di sini dan kita bisa melazimi salat 5 waktu dengan baik. Itu semata-mata bukan suatu kebetulan atau sesuatu yang memang kita usahakan sendiri, tidak. Tapi itu tidak terlepas daripada petunjuk atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit orang-orang itu yang badannya, fisiknya kuat, mungkin bahkan lebih kekar gitu ya. Tapi ternyata untuk datang ke masjid itu nggak kuat, nggak mampu begitu. Banyak orang yang mungkin lebih muda dari bapak-bapak sekalian yang ada di sini, ternyata juga belum tentu dirinya mampu untuk berjalan ke masjid. Nah, maka permasalahan di sini bukan permasalahan fisiknya kuat atau tidak. Permasalahannya bukan umurnya masih muda atau sudah tua, tapi permasalahannya adalah hidayah. Dan hidayah itu menurut Nabi adalah nurun yubdafu fi, sebuah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dalam diri seseorang. Jadi memang cahaya, secercah cahaya ini Allah hadirkan dalam diri seseorang itu. Fayansyarihu lahu, sehingga di dalam hati seseorang itu mau menerima sebuah kebenaran. Ya, coba Bapak Ibu sekalian, dulu di saat kita mungkin belum hijrah, mungkin melihat yang sunnah-sunnah itu mungkin agak alergi begitu ya, agak bagaimana begitu, karena memang belum ada hidayah. Melihat masjid itu yang besar seperti ini kelihatan kecil itu kalau belum dapat hidayah. Tapi ketika sudah ada hidayah, masjid yang kecil di gang yang sempit pun itu masih kita cari, masih terlihat begitu. Nah, ini lagi-lagi merupakan sebuah petunjuk dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri bersama. Salam dan salawat mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam Islam sampai hari nanti. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas ya tentang perkara yang penting, yaitu perkara tawakal. Sejauh mana kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dijelaskan dalam sebuah hadis bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istighfar fil umuri kulliha. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa mengajari kepada kami yang namanya istighfar dalam segala urusan. Istikharah itu artinya meminta pilihan yang terbaik kepada Allah, meminta sebuah ketetapan yang baik, yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau beliau mau safar, itu pun beliau istikharah dulu. Ya, meminta petunjuk kepada Allah. Karena dalam kalimat istikharah
Nabi mengajarkan kita sebuah kalimat. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmi, ya Allah saya meminta pilihan atas ilmu. Wa astaqdiruka bi qudrati, saya meminta ketetapan atas kuasamu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan saya memohon karunia-Mu yang besar. Fa innaka ta'lam wa la a'lam, ya Rabb Engkau Maha tahu. Kalau saya besok safarku Engkau Maha tahu. Baik tidak safarku itu, di jalan itu ada kebaikan untuk saya atau sebaliknya ada kemudaratan untuk saya. Wa taqdir wa la aqdir, ya Rabb Engkau Maha mampu, Maha kuasa untuk menyampaikan saya ke tujuan safar itu. Ya, wa as'aluka min fadlikal azim. Ya. Nah, maka ketika seseorang sudah istikharah, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, sudah orang itu akan tenang. Karena sudah pasrah sepenuhnya atas semua kondisi yang menimpa nanti di saat keluar rumah. Nah, itu ditegaskan lagi ketika kita keluar rumah. Nabi memerintahkan kita sebuah doa, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Coba Pak Arifin tadi baca doa enggak baru? Jangan lupa itu, ngambil motor langsung aja 12. Jangan dikira dari rumah kita ke masjid itu tidak ada bahaya. Ya gitu ya. Kenapa Nabi mengajarkan doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah? Seberapa penting doa ini kan gitu. Seolah-olah di luar rumah ini kayaknya ada masalah gitu. Ternyata memang ada bahaya. Ternyata memang ada masalah. Dan tanpa kuasa dan kehendak Allah, kita tidak akan sampai ke tempat tujuan yang kita inginkan. Karena apa? Ketika kita menjelaskan doa ini, ketika seseorang sudah membaca doa ini, maka Allah sudah memberikan 3 keutamaan. Pertama, qadhudiyah, orang itu dalam petunjuk. Jadi keluar rumahnya itu dalam petunjuk. Berarti apa? Dalam bimbingan Allah. Ya, senantiasa dibimbing oleh Allah. Begitu. Kemudian kedua, waqufiyah, rezekinya dicukupi, sudah Allah cukupkan itu. Kemudian ketiga, waqufiyah, Allah telah jaga orang tersebut, dijaga, dilindungi selama dia keluar rumah itu. Ya, selama dia keluar rumah itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian Nabi menegaskan, ketika seseorang sudah membaca doa ini, maka fatanahna asyaitan, setan itu langsung menjauh, nggak bisa mendekati kita nggak bisa. Nah, ketika ada salah satu setan mendekat ingin menggoda kita, setan tadi mengatakan apa? Apakah kamu akan mengganggu seseorang yang telah Allah berikan petunjuk, yang telah Allah cukupkan rezekinya, yang telah Allah jaga dan Allah lindungi? Artinya, ketika kita keluar rumah sudah membaca doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, kita sudah dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kayaknya sepele Pak doa itu Pak. Tapi kalau orang beriman yakin betul akan kuasa Allah yang seperti itu. Maka pernah ada kisah-kisah nyata, di antaranya ada anak SD dia berangkat sekolah. Abinya itu bilang, nak jangan lupa doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim, dibaca sama anaknya. Nah, ketika keluar di gang itu ternyata sudah ditunggu oleh para pencuri. Yang satu jadi drivernya, satu sudah stay untuk menangkap anaknya. Benar, ketika keluar langsung tangkap, masuk ke dalam mobil. Ketika mobil itu distarter, enggak hidup, dicoba enggak hidup. Nah, anaknya terus akhirnya karena gugup Pak, takut juga para pencurinya itu, anak itu bisa lepas keluar dari mobil dan kembali ke rumah dengan selamat. Alhamdulillah atas doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Artinya ini bagian daripada ikhtiar kita, ikhtiar yang baik. Karena benar bahwasanya ketetapan kita itu sudah ada. Bahkan mau selamat atau tidak di jalan itu sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ketetapan itu sudah ada 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Tapi di saat kita menyodorkan doa ini kepada Allah, berarti kita berkehendak ketetapan yang baik.
setiap ketetapan itu kan ada sebab, kan begitu kan? Ada sebab. Nah, doa itu bagian daripada sebab, kan begitu. Maka ada penjelasan lagi. Apakah takdir bisa dirubah dengan doa? Jawabannya bisa. Tapi ingat, doa dan berdoa itu sendiri adalah sudah menjadi ketetapan Allah juga. Artinya di saat kita memperbanyak doa, insya Allah ketetapan kita di akhir-akhir itu nanti itu akan baik, kan seperti itu. Ya, jadi masalah takdir itu seperti itu. Jadi memang antara ikhtiar dan tawakal ini nggak bisa dipisahkan. Meskipun para imam mazhab itu juga berdebat masalah ini. Kalau Imam Malik itu masih berpendapat ya rezeki itu karena tawakal. Kalau Imam Syafi'i karena ikhtiar. Usaha begitu. Nggak selesai perdebatan ini. Sampai akhirnya Imam Syafi'i keluar dari majelisnya gurunya. Keluarlah. Kemudian melewati sebuah kebun anggur. Di situ ada pemilik pohon anggur itu yang sedang memetik. Dia bantu. Setelah selesai, dihadiahkanlah kepada Imam Syafi'i ya berapa bakul gitu ya. Nah, ini untuk kamu gitu. Saat itu Imam Syafi'i yakin betul. Ternyata memang benar pendapatku. Rezeki itu karena ikhtiar. Rezeki itu karena ikhtiar, bukan tawakal, kan gitu. Kalau saya nggak keluar ke sini, pasti saya nggak dapat buah anggur, kan gitu. Ya, dia mantap ya, kembali kepada gurunya. Wahai Imam, wahai guru kami, nih saya dapat anggur. Ini saya hadiahkan kepada kamu. Ini menandakan bahwasanya rezeki itu karena ikhtiar. Kalau saya tidak keluar ke kebun, saya pasti nggak mendapatkan buah anggur ini. Nah, Imam Malik tersenyum dan tertawa. Wahai Syafi'i, ketahuilah, saya dari tadi masih di majelis, belum kemana-mana. Ya, kamu tiba-tiba bawakan anggur untuk saya, sudah. Itu semakin yakin saya bahwasanya rezeki itu karena tawakal. Nah, jadi dalam satu kasus ini memang masih banyak, tapi lagi-lagi kita mudahnya berpikirnya begini. Kalau Imam Syafi'i tidak keluar ya tidak ada anggur, artinya tetap itu berkait ikhtiar, itu harus ada dalam kehidupan kita. Itu seperti itu. Nah, terkait tawakal, ini sesuatu yang kadang-kadang kita masih banyak meninggalkannya. Salah satu contoh begini tadi. Ketika kita keluar rumah, terkadang kita sudah merasa kita tuh aman. Kita yakin akan sampai kepada tempat tujuan itu dengan kemampuan kita, dengan pengetahuan kita, ya, mungkin dengan keahlian kita, mungkin mengendarai kendaraan. Padahal lagi-lagi semua itu tidak terlepas dari penjagaan dan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ali itu menjelaskan demikian. Ketika seseorang ya, itu memang tidak Allah tetapkan terjadi sebuah musibah di jalan, maka ada malaikat yang bertugas untuk menjaga kita. Malaikatnya namanya malaikat muakibat. Ada yang menjelaskan malaikat namanya hafal, yang tugasnya itu mendampingi kita, menjaga kita. Sampai tadi Pak, kalau kita dalam kecepatan yang tinggi, kemudian tiba-tiba mobil depan kita itu berhenti mendadak begitu, itu keberadaan malaikat itulah yang akan menahan, ya, menahan dan menahan. Mungkin tinggal 3 cm Pak nyentuh itu bisa berhenti. Tapi yakinlah itu bukan karena kemampuan kita, itu adalah kuasa dan peran daripada para malaikat membantu kita. Tapi menurut beliau lagi, kalau musibah itu akan terjadi, ya, kalau musibah itu akan terjadi, maka malaikat tadi akan menghindar. Dia akan menjauh dan membiarkan kendaraan kita itu akan bertabrakan. Itu kalau sudah ketetapan Allah. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau mengatakan, "Idza ja'al qadar umyal basar wa dhahal hadar." Kalau takdir itu akan datang kepada kita, maka yang akan ada pada diri kita adalah umyal basar. Mata itu seolah dibutakan. Jelas-jelas itu ada lubang, tetap sedang begitu ya. Jelas-jelas itu kuncinya itu, kontaknya itu gantung di motor itu, kok enggak diambil gitu. Umyal basar. Wa dhahabal hadar. Hilang kewaspadaan. Biasanya itu benar-benar fokus tuh ya, nyetir. Ini enggak, tengok kanan, tengok kiri begitu ya. Tahu-tahu juga. Nah, inilah kalau takdir mau
Kalau sudah takdir mau datang, sudah tidak ada ucapan seorang mukmin kecuali ucapan qadarullah wa masya'a fa'al. Ini adalah ketetapan Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Nah, maka Pak Arifin gak boleh lagi menggunakan kalimat-kalimat dilalahnya, gitu ya, gak boleh. Kebetulannya itu gak boleh. Untungnya itu sudah gak boleh. Atau kalimat seandainya, seumpamanya, sekiranya saya tidak hadir di saat itu, saya tidak mendapatkan musibah seperti ini, itu juga tidak boleh. Karena lagi-lagi orang beriman itu dituntut untuk ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kalau untuk urusan ini Pak, kita harus berguru dengan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, guru tentang masalah tawakal, tentang masalah sabar. Beliau itu kalau sakit gak mau berobat. Sampai-sampai ketika beliau ditanya apa hukum berobat, ini versi Imam Ahmad, beliau mengatakan at-tadawi mubahun wa tarku afdal. Berobat itu hukumnya mubah, boleh, silahkan yang mau berobat. Tapi untuk tidak berobat itu lebih baik. Jadi beliau memilih untuk tidak berobat. Beda kalau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berobat itu hukumnya wajib karena perintah Nabi fatadaw, maka berobatlah kalian fala tatadaw bil haram. Itu ya. Kalau Imam Ahmad tidak. Artinya ada memang orang-orang itu yang sudah sampai pada tingkatan berhusnudzon terhadap semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menimpa pada diri. Karena memang semua ketetapan yang Allah tetapkan untuk kita itu pasti yang terbaik. Cuma ini masalahnya, rahasia hikmahnya itu apa itu kita nggak bisa langsung melihat. Ini yang menjadikan kita kadang-kadang, kok saya ditinggal begini? Apa Allah nggak suka saya lagi sama saya lagi? Kan gitu akhirnya. Padahal hikmah ini banyak sekali. Ketika Allah berbicara masalah perang, ya, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Telah diwajibkan kepada kalian berperang. Padahal perang itu sesuatu yang kalian tidak sukai. Senang Pak Arif berperang? Atau malah lari duluan? Semua orang secara manusiawi tidak suka perang. Dia sukanya hidup nyaman, aman kan gitu, tenang gitu. Tapi asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Tapi bisa jadi kamu itu tidak menyukai sesuatu padahal sesuatu itu amat baik bagimu. Perang itu tidak kita sukai, Pak. Tapi ketika betul-betul ada ya sebuah tempat di suatu negeri, contohnya di Palestina hari ini, itu terbuka lebar bagi mereka untuk mendapatkan asyhadah, kematian syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita sedih Pak dengan kondisi yang menimpa kaum muslimin di sana. Tapi para pemuda ya, para pemuda-pemudanya, para aktivis-aktivisnya, para mujahidinnya yang mereka terbunuh membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah hadiahi apa? Asyhadah. Kematian syahid. Yang itu memiliki kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 6 Pak ya. Yang pertama apa? Yughfaru lahu min awwali daf'ati bid'ah. Seluruh dosanya akan diampuni dari tetesan darah yang pertama kali netes. Masya Allah. Kita ini mau menghapuskan dosa susah. Satu tetes sudah terampuni. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah. Langsung dia meninggal, langsung melihat kedudukannya di surga itu. Orang yang bersyahid. Karena ketika dia terbunuh itu, ruhnya langsung diambil oleh burung yang berwarna hijau. Khusus untuk orang yang mati syahid itu burungnya berwarna hijau, membawa ruhnya, taruh di mulutnya, kemudian masuk ke dalam surga. Maka orang yang mati syahid itu berandai-andai, an ukhya summa uqtal. Bagaimana saya bisa dihidupkan kembali, berperang kemudian diwafatkan, dihidupkan lagi, berperang mati. Oh seperti itu. Karena apa? Langsung melihat keutamaan yang Allah berikan di surga. Langsung bisa melihat. Begitu ya. Kemudian wa ya'man min fazil akbar. Dia diselamatkan dari kegoncangan pada hari kiamat. Semua orang akan merasakan kegoncangan itu, Pak. Di antara yang tidak merasakan kegoncangan itu adalah orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa yudha'u fi ra'sihi tajun wa qar. Akan disematkan di kepalanya
mahkota kemuliaan, mahkota kewibawaan. Jadi punya ciri khusus. Yang lain nggak pakai mahkota. Ada lagi yang pakai mahkota, itu adalah orang yang anak-anaknya hafal Quran, gitu ya. Dia akan mau dipakaikan juga mahkota. Orang yang mati syahid dia akan dipakaikan mahkotanya, ya. Kemudian yang paling menarik, wa yuzawwaju bi sittaini wa sab'ina zawjatan minal qur'in. Ini yang menarik Pak Arifin. Akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Allahu Akbar. Ya, satu bidadari enggak apa-apa. Ya Allah, 72 bidadari. Kalau sudah berbicara bidadari ini akan melek semua. Yang bidadari itu kata Allah wa khurun-in, dan para bidadari yang bermata jeli, ka'amsalil lu'lu'il maknun, mereka seperti mutiara yang tersimpan rapi. Lam yatmisunna insun qablahum wala jan, belum pernah disentuh sedikit pun oleh bangsa jin dan manusia. Jadi betul-betul apa? Ori, masih plastikan kalau motor itu, crash. Ya, belum disentuh sedikit pun. Ya, lahum azwajun mutahhar. Mereka para penghuni surga itu punya bidadari-bidadari yang suci. Suci itu apa? Mereka tidak meludah, tidak keluar ingus, tidak keluar haid. Ya, begitu saja. Kemudian yang lebih daripada itu, penghuni surga itu makan minum. Nah, pertanyaannya, apakah ada WC di surga? Apakah ada toilet di surga? Pertanyaannya, kalau masih ada WC, masih ada toilet, berarti masih di dunia. Kan begitu kan? Nah, ternyata Allah jadikan makanan minuman yang masuk dalam tubuh penghuni surga itu diwujudkan dalam bentuk keringat yang mengeluarkan bau yang sangat wangi. Jadi nggak ada Pak, nggak ada kentut Pak itu. Gak ada kencing, gak ada buang hajat besar, gak ada. Semuanya Allah rubah dalam bentuk keringat dan itu mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Mau gak Pak di dunia seperti itu? Makan sebanyak-banyaknya, gak butuh WC. Masya Allah. Dari situ aja, Masya Allah, luar biasa. Itulah penghuni surga, begitu kan? Nah, tidak hanya itu, pekerjaan penghuni surga itu apa? Inna ashabal jannati al-yawma fi suhurin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga itu berada dalam kesibukan yang menyenangkan. Apa kesibukan yang menyenangkan itu? Jadi mayoritas waktunya, ya, maksudnya waktu yang dominan dipakai oleh penghuni surga itu untuk urusan kesibukan yang menyenangkan itu. Apa kesibukan yang menyenangkan? Ternyata kita baca itu tafsirnya. Infika atau abukari, mereka sibuk apa itu? Memecahkan keperawanan para bidadari itu kerjanya di kamar Pak. Allahu Akbar. Cuma masalahnya, lagi-lagi masalahnya, ya, yang seperti ini kan nggak nampak. Kalau bisa ditonton Pak, mungkin soleh semua gitu ya, taat semua gitu ya, nggak ada istilah nantilah, sholat nantilah, nggak ada lagi. Tapi permasalahan ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sebagian orang itu kadang nggak beriman, kadang nggak percaya, belum terdorong 100%. Nah, kayak kita ini nggak layak jadi penghuni surga Pak, nggak layak, terlalu jelek kita menjadi penghuni surga itu Pak. Karena nanti kalau sudah masuk penghuni surga, apa yang Allah tetapkan? Tinggi badan penghuni surga itu setinggi Nabi Adam alaihissalam, situna dzira'. 60 hasta. Ya, satu hasta kalau kita buat setengah meter saja itu Pak. Itu sudah 30 meter tingginya penghuni surga. Allahu Akbar. Kemudian ya, umurnya tidak ada tua. Maka Nabi menegaskan, man yatul jannata yahya la yamut. Orang yang masuk surga itu akan hidup selamanya dan tidak akan ada kematian. Jadi kalau kita berbicara kekekalan, keabadian, adanya di surga. Ya, kalau di dunia kayak gini Pak, masih takut mati kita Pak. Apalagi COVID kemarin Pak ya. kanan kiri sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Kalau sudah mulai nafas agak sesak itu udah mulai kepikir gitu kan. Itu kalau kita di dunia.
Tapi kalau sudah masuk surga, itu nggak ada kematian lagi terus abadan selama-lamanya. Ya, maka pesan para ulama kepada kita itu, sabarlah sebentar di dunia, jangan melenceng kanan kiri. Ya. Ibaratnya kalau Nabi itu menggambarkan kita itu diperintahkan Nabi untuk masuk kepada jembatan. Jembatannya itu lurus, ya. Kanan kirinya jembatan itu, lorong gitu ada. Itu ada pintu. Pintunya ini ada tabirnya. Di kiri juga ada pintu, ada tabirnya. Ya. Kemudian ketika dia mau masuk ke jembatan itu, ada suara dari atas, ya, yang menyeru, ya, jalanilah jembatan ini, ya, kamu jangan berbelok kanan dan kiri, lurus, itulah jalan keselamatan. Nah ternyata setelah dibedah, yang menyeru di atas itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah sebagai pedoman kita, gitu ya. Jembatan ini adalah perjalanan kita. Kemudian kanan kiri ada pintu yang ada tabirnya tadi itu. Itulah godaan-godaan kita ketika kita melewati jembatan. Kalau berani kita buka ini tabir ini, kita masuk, kita celaka. Ya, kanan kirinya tadi. Kalau kita berani buka lagi, kita masuk, kita celaka. Nah, bagaimana kita lurus terus? Ya, jangan sampai berbelok kanan dan kiri. Maka beritanya tadi, bersabarlah sesaat di dunia. Karena memang kita waktu atau umur kita di dunia itu kan hanya sebentar. Bentar. 63 tahun kalau misalnya kita sampai 63 tahun. Nah, sekarang yang sudah berubah ini tinggal berapa tahun? Memang tua bagi kami masih mungkin, Bang. Tapi bagi antum yang sudah berubah sudah pasti. Kemudian tua bagi yang muda masih mungkin, tapi kematian adalah sesuatu yang pasti menghampiri kita. Karena nggak pandang bulu, nggak nunggu tua, kan begitu kan? Itu seperti itu. Coba kita berhitung, ya Allah, ternyata tidak lama lagi kita juga akan berpulang ke rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya intinya, ketika kita mungkin berkumpul semua, langsung diingatkan bahwa kita juga akan meninggal dunia. Apalagi yang sering takziah, melihat bagaimana si mayat dimasukkan ke dalam liang kubur itu, masya Allah, kita juga akan seperti itu. Kemudian kalau sudah seperti itu, apa lagi yang mau kita banggakan coba? Kedudukan kita, harta kita, semuanya nggak ada lagi, nggak ada yang bermanfaat kalau kita sudah masuk di kubur itu. Artinya kita lagi-lagi jangan sampai ya tidak punya strategi ya untuk bisa menghadapi kehidupan akhirat tadi itu. Ya, jadi kembali kepada tadi ketetapan tadi ya. Bisa jadi sesuatu yang kalian tidak suka itu amat baik bagimu. Penyakit itu kita nggak suka, kita sakit itu nggak suka. Tapi hikmahnya apa? Penyakit yang menimpa kita itu, Nabi menjelaskan, bisa dirujuk dalam hadis Muslim, Rasul bersabda, "Idza kasrat dzunubul 'abdi," jika dosa-dosa hambaku itu sudah terlampau banyak, walam yakun ma yukafiru, dia tidak memiliki suatu amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosanya ini. Jadi terlalu masih banyak dosanya daripada amalnya itu. Maka yang Allah tetapkan adalah ibtalahumullah bil husni. Allah akan tetapkan penyakit atau musibah kepadanya. Dalam rangka apa? Menghapuskan dosa-dosa. Jadi kalau sakit ini kita harus bersyukur orang beriman itu. Karena apa? Dosa-dosa dihapuskan atau digugurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kadang ketetapan baik itu menurut kita nggak enak. Memang kebanyakannya seperti itu. Ternyata di balik ketetapan yang gak enak itu ada hikmah yang luar biasa yang baik untuk kita semuanya. Karena tadi tidak semua yang baik itu di mata manusia itu baik gitu. Kadang-kadang yang tadi sakit itu gak baik. Apalagi melihat keluarganya sering kena musibah, mungkin pikiran kita sudah sampai kemana-mana. Padahal Allah lagi-lagi menghendaki sebuah kebaikan. Nah sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, bisa jadi kamu itu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu amat buruk bagimu. Mungkin senang Pak dapat isu cantik artis Pak, mungkin senang Pak ya, tapi setelah itu umatnya luar biasa. Pulang jam 2 malam gimana ceritanya?
Ya, bisa jadi itu kita sukai dapat begitu, tapi ternyata itu tidak baik untuk kita. Itulah perjalanan kehidupan kita. Ya, maka kita lagi-lagi harus berpasrah diri, bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta sebuah petunjuk dan bimbingan supaya kita jangan menyimpang dari jalan yang lurus itu. Allah Subhanahu. Demikian Bapak Ibu sekalian yang berkat Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Mungkin dari jamaah sekalian ada yang mau menambahkan atau bertanya atau mau mendiskusikan, kami persilakan. Betul Pak, betul. Pak Revi dulu. Saya nanti kira-kira dapat bidadari berapa Ustaz dulu ya? Ayo, betul. Nah, beliau Pak J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, apa ketetapan itu sama dengan takdir? Iya. Takdir itu bisa berubah nggak Ustaz? Takdir. Sekian, terima kasih. Nanti disambung. Bismillah, salatu wassalamu. Jadi kalau kita berbicara ketetapan Allah, itu sebenarnya takdir. Nah, tapi takdir atau ketetapan Allah itu ada dua. Ada qada, ada qadar. Ada al-qada, ada dan qadar. Kalau qada itu adalah ketetapan Allah yang belum terjadi. Ya, ini ada ketetapan Allah tapi belum terjadi. Inilah yang mungkin dirubah dengan doa, dengan usaha. Yang ini. Tapi kalau sudah qadar, al-qadar itu berarti ketetapan itu sudah terjadi. Maka di saat Pak ya, terjadi kecelakaan, cegah begitu ya, maka tidak boleh lagi kita mengucapkan yang lain-lain. Oh, seandainya aku nggak lewat jalan ini, seandainya tadi nggak ngebut, seandainya yang ngopir biar saya saja tadi, bukan dia. Itu nggak boleh lagi. Ya, maka Nabi mengajarkan kalau sudah terjadi, ucapan kita adalah qadarullah wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah tetap, ini adalah ketetapan Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Jadi yang nggak bisa dirubah-rubah itu yang memang sudah terjadi. Itu mau bagaimanapun itu nggak bisa kembali lagi. Tapi kalau sifatnya qadha, ketetapan yang memang belum berjalan, itu masih mungkin untuk bisa kita rubah dengan doa dan ikhtiar kita itu. Nah, tapi lagi-lagi perjalanan kita lagi-lagi ada tadi suratannya itu. Nah, tapi di saat kita ikhtiarnya baik, berteman dengan orang yang soleh, begitu ya, senantiasa berdoa, senantiasa ya, menghadiri majelis ilmu dalam rangka untuk bisa istiqomah, insya Allah doa itu akan menjadikan takdir-takdir baik itu untuk kita. Itulah yang bisa dimampu oleh kita. Jadi dimampu oleh kita adalah ikhtiar, usaha. Nah, kalau sudah menjadi ketetapan Allah, apa yang akan terjadi? Ma akhta'aka lam yakun yusibaka. Sesuatu yang tidak akan menimpamu, maka tidak akan mengenaimu. Tapi ingat, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Tapi kalau sesuatu akan menimpamu, maka tidak akan pernah meleset dari itulah takdir sebenarnya. Takdir itu seperti itu. Nah, nantinya kita tinggal berharap dan berdoa. Apa sih yang paling kita khawatirkan dalam kehidupan kita ini? Kita nggak bisa istiqomah dalam kebaikan, dalam kebenaran sampai kita meninggal dunia. Itu yang kita takutin. Ya, makanya saya pernah berbicara di sini yang sudah tua-tua ini, saya agak iri gitu, dengan yang sudah tua-tua ini, yang beruban-beruban. Saya tua. Ini kita iri. Kenapa kita iri? Di tuanya antum hari ini, antum masih aman, dalam kondisi aman insya Allah ya. Tapi nggak tahu 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, apa yang menimpa anak kita itu nanti bagaimana? Apakah fitnah-fitnahnya masih terkendali seperti ini? Ini pun sudah tidak terkendali. Tapi apakah nanti 10 tahun yang akan datang itu masih bisa kita nyaman beribadah di masjid yang seperti ini? Allah a'lam. Artinya inilah sesuatu yang lagi-lagi menjadi kecemasan, kekhawatiran
kekhawatiran kita. Maka seorang mukmin doanya, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita baca. Ada lagi kita makan sini. Takdir itu kalau ini contohnya, Ya. Sayyidina Umar kan itu dapat takdir masuk Islam. Ya. Abu Jahal Tidak. Apakah ini kan tetapan yang nggak bisa dirubah oleh Allah? Ya. Tolong jelaskan antara dua perbedaan. Baik. Jadi begini. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah mengusap punggung Nabi Adam. Famasaha dhahrahu summa istakhraja dzurriyyah. Ketika Allah mengusap punggung Nabi Adam, di saat itu keluarlah kelompok yang pertama. Cikal bakal manusia, kelompok yang pertama yang akan menghuni muka bumi. Kemudian setelah Allah berfirman, "Khuliqtu haula'il jannah." Saya ciptakan mereka menjadi penghuni surga. Dan nanti di dunia mereka akan sibuk dengan amalan penghuni surga di dunianya, begitu. Nah, setelah itu Allah mengusap punggung Nabi Adam untuk kedua kali. Keluarlah kelompok yang kedua, cikal bakal manusia kelompok yang kedua ini. Setelah itu Allah berfirman, "Khuliqtu haula'il nar." Saya ciptakan mereka. Sini. Saya ciptakan mereka menjadi penghuni neraka. Saya sini nunjuknya di bawah. Dan mereka nanti di dunia sibuk dengan amalan penghuni neraka. Jadi artinya begini, Pak. Memang ketetapan itu sudah ada. Tapi hakikatnya calon penghuni surga itu hari ini bisa dilihat, begitu ya. Dilihatnya dari mana? Nah, saat itu para sahabat juga agak protes, Pak, sama Nabi. Ya Rasulullah, kalau penghuni surga sudah ditetapkan, penghuni neraka juga sudah ditetapkan, kenapa kita tidak bersantai-santai saja? Afala natakilu ya Rasulullah? Kenapa kita nggak tawakal saja? Duduk-duduk, kalau nanti ketetapannya masuk surga juga masuk surga. Kalau ketetapannya neraka, wahai Nabi, meskipun kita ibadah tetap masuk neraka. Mungkin bahasanya begitu kalau kita gitu. Tapi apa jawaban Nabi, Pak? I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Berusahalah kalian untuk beramal soleh. Nah, jadi istilah kata hati kita itu memang harus dipaksa untuk berbuat amal soleh, Pak. Untuk sholat di masjid, untuk bermajelis ilmu, untuk bersedekah, memang harus dipaksa. I'malu kata. Berusahalah kalian untuk beramal soleh. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Karena setiap orang itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sesuatu yang menjadi ketetapan baginya. Artinya, kalau dulunya itu yang tadi saya ceritakan di awal, memang calon penghuni surga, Pak, hari ini kemudahan yang diberikan pasti dalam ketaatan, dalam kebaikan. Nah, berarti kalau kita dimudahkan dalam dua urusan itu, Pak, nah pintu surga itu semakin terlihat, insya Allah, semakin dekat dengan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita dari sananya itu memang ditakdirkan menjadi penghuni neraka, mungkin hari ini kan di sini kita, karena dia yang dimudahkan pasti dalam kemaksiatan. Nggak cocok kumpul sama orang-orang soleh itu. Ya, disuruh ngaji ke masjid, nggak ada ya pulang. Kalau di masjid itu mau orang-orang bodoh itu dibodohi sama ustaz-ustaznya. Orang hari ini sudah maju, sudah modern, masih juga duduk-duduk di masjid. Ini itu, ketinggalan jam. Orang ajar orang kayak gitu. Ini nggak masalah, tapi nggak masalah. Ya, hakikatnya memang bisa jadi jalannya dia itu memang tadi ya, dimudahkan untuk menjadi penghuni neraka. Jadi hari ini muhasabahnya ke kita adalah kita disibukkan dalam urusan apa? Itu yang terpenting hari ini. Kalau dalam ketaatan, satu Pak modal kita. Bagaimana kalau sudah dimudahkan dalam ketaatan, kita istiqomah. Nah, teman-teman yang soleh ini jangan dijauhi. Harus dipegang betul. Karena teman-teman yang soleh ini menjadi penjaga kita untuk bisa istiqomah sampai meninggal. Kan begitu. Coba siapa yang menasihati kita, Pak? Kalau bukan orang soleh yang ada di kampung kita itu, begitu kan? Nah, tapi sebaliknya, kok hari ini jalan saya ini kok banyak maksiatnya begitu ya? Kok banyak nggak benernya? Segera berhenti. Kalau nggak segera berhenti bahaya. Terus kan kita nggak tahu kapan ajal menjemput kita. Ya jangan sampai pas kita berbuat maksiat, malaikat maut menghampiri kita. Itulah yang namanya suul khatimah. Nah, antara Abu Jahal, antara sahabat Umar, ya Nabi sudah berdoa, Allahumma aizal Islam bi umarain.
Ya Allah, muliakan Islam dengan dua umat. Nah ternyata Allah pilih siapa? Bukan Abu Jahal. Yang dipilih siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini berangkat daripada doa Nabi. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan dua Umar itu. Ternyata yang Allah pilih adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti kalau kita berbicara ketetapan, memang sahabat Umar itu ketetapan akan menjadi ahlul jannah. Meskipun prosesnya mengalami masa jahiliyah dulu, sampai menyebab patung-patung juga dulu, ya seperti itu ya. Nah, tapi tetap endingnya karena memang Allah menghendaki dirinya masuk ke dalam surga, Allah datangkan hidayah. Nah, yang perlu lagi kita syukuri bersama saat ini adalah kita tinggal di mana? Bukan di Mekah, bukan di Madinah, bukan di Jeddah, bukan di Riyadh, bukan daerah-daerah Timur Tengah. Artinya kita hari ini bisa seperti ini, luar biasa. Ini kalau bukan hidayah apa? Allah langsung. Kita di Indonesia-nya pun bukan di Jakartanya, ya. Kita di provinsi Lampungnya, bukan di Jakarta. Tapi Islam itu bisa sampai ke kita. Bapak ibu kita, alhamdulillah ya, paling tidak Muslim, sehingga dengan keislaman mereka hari ini terwariskan kepada kita. Nggak tahu kalau bapak ibu kita hidup hari ini masih kita jangan berkubang dengan agama-agama mereka itu. Seperti itu. Itu lagi-lagi yang harus kita syukuri. Nah mudah-mudahan selama perjalanan kita sampai hari kalau kita mau tarik, mudah-mudahan Allah berkehendak baik untuk kita, kan begitu kan? Allah semakin dekatkan kita dengan surga, gitu. Ini yang benar-benar kita harus syukuri bersama. Maka setiap kita berdoa dengan doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau menangis, Pak. Doanya bagaimana? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami. Kalau bukan karena petunjuknya, niscaya kami tidak mendapatkan petunjuk itu. Coba, ini sesuatu yang mahal. Jadi seperti itu, ada doa dari Nabi, ada permohonan dari Nabi, ternyata Allah Subhanahu wa taala kabulkan itu. Allah Subhanahu. Lagi satu lagi mungkin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, ini dari audiens online artikel dan IG. Ada yang nanya Ustaz dari Jaya Dining. Ini dia nanya sifat kodok ada berapa macam Ustaz? Apa itu? Sifat kodok ada berapa macam? Baik. Bismillah, salatu wassalamu. Ketetapan Allah itu ada dua, ada kauniyah, ada syar'iyah. Kalau ketetapan Allah yang bersifat kauni, itu ketetapan Allah yang tadi 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi, ketetapan kita itu sudah ada semua. Itu nggak bisa dirubah-rubah, paten gitu. Nah, tapi ada ketetapan Allah yang sifatnya syar'iyah atau iradah syar'iyah, ketetapan Allah yang bersifat syar'i, yaitu apa? Allah berkehendak semua manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu sangat sayang kepada hamba-hambanya. Di antara bentuk kasih sayangnya, manusia itu nggak dilepas begitu saja. Dilahirkan, sebelum dilahirkan kita sudah disumpah. Ya, ada namanya misakul fitrah, perjanjian fitrah. Kita dulu Pak sudah menjawab itu. Allah berfirman, ya, bertanya kepada kita, alastu birabbikum, bukankah saya adalah Rabb kalian? Kita semuanya menjawab, qalu bala syahidna, kami bersaksi kepada Rabb kami. Sudah. Setelah dilahirkan, kita juga dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Nah, yang merubah fitrah anak ini siapa Pak? Fa'buwahu, kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak yuhawidani yang menjadi Yahudi, ayu nasrani menjadi orang Nasrani, ayu majisani atau menjadi orang Majusi. Anak ini dekat dengan Al-Quran atau tidak tergantung bapaknya. Kalau dari kecil setelah dangdutan, ya hafal dangdutan, tak hafal Quran. Masuk di pesantren kita, nah coba hafalkan satu muka ini. Gak bisa Ustaz. Coba setengah jam saja. Gak bisa Ustaz, gak bisa. Coba kamu, berapa judul lagu kamu hafal? 50 lebih sih. Orang memorinya penuh dengan musik. Nah jadi orang tuanya lagi. Nah, ketika terlahir ke muka bumi, Allah tidak membiarkan. Ini kasih sayang Allah yang bersifat syar'i tadi itu.
Diutuslah para nabi dan rasul. Coba kita lihat jumlah nabi dan rasul ada berapa? 124.000. Jadi utus ke muka bumi ini tidak sedikit, 124.000. Yang kita kenal itu berapa? 25. Artinya setiap umat itu diutus nabi dan rasul. Laqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wastanibu taghut. Dan sungguh kata Allah, kami utus pada setiap umat itu rasul untuk mengingatkan, hei, anibudullah, sembahlah Allah, wastanibu taghut, dan jauhlah taghut. Nah, artinya Allah itu tidak mau, Pak. Istilah kata nanti kita berujar, ya Rabb, tidak ada nabi kami dulu itu. Tidak ada orang yang memberikan informasi kami dulu itu, sehingga kami tidak beriman kepada Engkau. Itu Allah tepis nanti dengan tadi diutusnya para nabi dan rasul. Dan ingat, para nabi dan rasul hari ini sudah keadaan. Siapa pewaris nabi dan rasul? Wa innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Artinya hari ini ulama-ulama kita, para kiai kita, ya, itu memang harus kita muliakan, karena mereka itulah petunjuk jalan bagi manusia, kan begitu kan. Maka jangan sampai diapain, Pak? Allah Akbar. Baik, mungkin demikian kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.